Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kemarin secara hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, polisi resmi menahan Ferdinand Hutahian dengan dalih atau tuduhan penistaan agama. Dalih penistaan itu keluar setelah adanya pengaduan, tekanan, dan terakhir ada vonis dari Majelis Ulama Indonesia bahwa perbuatan Ferdinand itu benar menista agama Islam. Ini tentu saja sangat merisaukan kita. Bagaimana lembaga sekelas MUI itu dengan gampang memberikan justifikasi kepada tekanan sehingga seorang warga negara menjadi tahanan polisi atau ditangkap oleh polisi. Kalau kita lihat ciutan-ciutannya itu, sebenarnya Ferdinand itu yang disebut Allah atau Allah itu siapa gitu. Kalau dia orang Islam, ya sepertinya dia memang belum paham tentang akidah yang dia yakini. Ya tapi kan kalau orang belum paham masa harus ditahan gitu. Dia masih belum pas memahami konsep ketuhanan dalam Islam. Terus kalau dia orang Islam kan tidak mungkin dia menyerang Tuhannya. Dia mungkin yang diserang Tuhan agama lain. Maksudnya mungkin Tuhannya orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Tapi orang Kristen tidak tersinggung. Nah sekarang dia lalu minta maaf. Tapi sepertinya kita ini, sekelompok Islam, tidak ada lagi harapan orang untuk maaf. Maaf pun tetap dihukum. Dihukum dan dituduh dan dibawa ke, nanti baru senang hatinya kalau orang sudah masuk penjara. Dapat kita lihat ini motif sebenarnya adalah motif politik. Nah dalam forum ini kita ingin melihat dari sudut pandang agama saja. Tidak ada motivasi politik. Karena secara pribadi ya kami tidak kenal dengan Ferdinand, tidak punya hubungan. Tapi kalau nanti dia sampai diadili, kita dari Yayasan Pelita Lima Pilar akan ikut membantu sebisa-bisanya. Apakah dengan menyiapkan lawyer sehingga Islam itu bisa dibersihkan gitu dari orang-orang yang semangat penuh dendam, dari orang-orang yang sebetulnya politisi tetapi mempunyai ambisi politik dengan jubah-jubah agama. Kalau kita lihat Ferdinand menista, ada lagi penistaan yang lebih besar, yaitu apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu mengatakan dia bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan hidup, yaqazah namanya, dalam keadaan sadar. Nabi datang ke rumahnya, masuk ke tempat tidurnya, ngomong dengan dia dalam bahasa Betawi. Tidak ada ulama yang tersinggung. Nabi bilang kepada dia, Nabi Muhammad, "Cuk, apa enggak 2 rakaat dulu?" Apa ini? Nabi ngomong bahasa Betawi, duduk, masuk dalam kamar tidurnya. Enggak ada orang tersinggung. Ini penistaan agama, inilah yang paling pantas untuk ditangkap gitu. Terus anaknya bilang dia berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Umar. Ya apa ini? Anak kecil, lantas diceritakan itu dengan tujuan mengatakan dia seorang sakti gitu. Sehingga bisa apa yang ditawarkan nanti para jamaah itu bisa mengikutinya. Tawaran investasi kah, sedekah kah. Itu tujuannya. Tapi nggak ada ulama menganggap ini sebuah penistaan. Kalaulah ada konsep penistaan itu gitu, inilah yang lebih pantas untuk ditangkap. Yaitu dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia bilang segi tauhid dia ajarkan ajaran syirik. Tapi orang-orang diam saja gitu. Jadi kalau yang dianggap orang lemah, walaupun dia sudah mengaku Islam, katakanlah sudah mu'alaf, itu tetap diperlakukan sebagai seorang lawan gitu. Nggak ada maaf gitu. Sehingga orang mau masuk Islam nggak boleh gitu. Nggak ada kesempatan. Tetap dia diharuskan sebagai seorang penista. Walaupun sebenarnya ya dia hanya mengemukakan kegalauan hatinya. Tidak jelas siapa yang dia serang gitu. Kalau Tuhan diserang terus apa kita langsung menghukum dia harus mati misalnya. Atau harus masuk penjara. Ini jelas sebuah kezaliman
mengatasnamakan agama gitu. Dan kita tentu saja tidak bisa menerimanya. Saya kira banyak masyarakat di belakang kita juga tidak akan menerima perlakuan semena-mena kepada seseorang. Katakanlah dia orang tidak berdaya, kata seperti Ferdinand itu. Terus Yusuf Mansur yang merugikan orang dengan penyelewengan agama dibiarkan. Ini kita nggak tahu nih, kiai-kiai itu, ulama-ulama itu, ini wawasan agamanya di mana gitu. Terang benderang kita laporkan ke MUI, malah MUI-nya seperti kancil pilek. Wah gitu ya, gitu. Kita pelajari dulu. Kita kasih dia diam saja. Tapi begitu ada orang lain bisa sebagai santapan, langsung keganasannya muncul, stempel penista agama keluar, maka layaklah orang menjadi tahanan. Ini saya kira akan membuat kehidupan bermasyarakat kita akan makin terpecah. Maaf yang mestinya harus diberikan, semangat meredam kerusuhan yang mesti dikeluarkan, ini malah diumbar dengan nama-nama penistaan atas agama. Kalaulah penistaan itu terjadi, maka Yusuf Mansur lah yang lebih dalam menista ajaran Islam. Inilah yang perlu diproses lebih dalam. Maka sekali lagi, sebagai bagian dari anggota masyarakat, kami meminta kepada kepolisian untuk bersikap profesional, adil, dan mengedepankan semangat kerukunan beragama, semangat persatuan dalam berbangsa. Karena itu kami minta tolonglah persoalan Ferdinand ini cepat diselesaikan dengan membebaskannya, dan semua masyarakat kembali kepada posisinya bahwa kita ini ingin menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, yang ingin melaksanakan ajaran ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan ke depan ini semua kita bisa menahan diri dan tidak mengobarkan permusuhan ini menjadi lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.